Bongkar lagi toko Shopee yang menjual barang scam micro SD card Xiaomi. Resmikah ini? Langsung aja kita bongkar. Bertemu kembali di channel CGM11 Komputer YouTube channel bersama saya Suki. Setelah kemarin kita bongkar kasus SSD eksternal yang scam, lantas apakah itu bisa membuat Shopee aman dari barang palsu? Ternyata Shopee masih belum aman ya guys. Gila, masih banyak loh seller yang menjual barang palsu. Disclaimer dulu ya, ini bukan salahnya Shopee, tapi ini adalah ulah oknum. Toko kami sendiri pun juga jualan di Shopee, tapi ini sudah keterlaluan banget. Semoga pihak Shopee ketika melihat video ini, mereka bisa semakin lebih ketat dalam hal urusan seleksi produk dan merek. Tapi video ini semata-mata dibuat untuk supaya kalian bisa lebih berhati-hati, lebih waspada atas merek-merek yang muncul mengatasnamakan. Bahaya ini. Tanpa berlama-lama lanjut kita bahas gimana toko ini punya modus dalam jualannya. Tapi ya, video ini saya akan bahas secara detail. Jadi buat kalian yang tolol dan julid, kalau nggak mau dikasih edukasi, yang sok-sok bilang saya bertele-tele, mending kalian skip. Ribet banget hidup kalian. Jancuk! Modus yang kita bongkar kali ini adalah sebuah toko yang melakukan penjualan SD card dengan memakai merek Xiaomi. Produk ini dijual dengan harga 80 ribuan untuk storage 1 TB. Kemarin sempat bingung dan minta bantuan beberapa followers di media sosial. Terima kasih banyak yang sudah membantu. Setelah susah mencari tahu, akhirnya saya berhasil untuk kontak pihak Xiaomi-nya. Dan hasil yang saya dapatkan adalah mereka mengkonfirmasi tidak pernah menjual produk SD card dengan merek Xiaomi secara resmi. Bahkan lewat WhatsApp official resminya sendiri mengkonfirmasi bahwa Xiaomi tidak pernah menjual produk SD card. Ini WhatsApp resmi, WhatsApp official dari Xiaomi-nya sendiri. Aduh. Saya coba juga tanya ke CS yang lewat WhatsApp. CS1 ini punya skill product knowledge yang ngawur. Ini salah satu CS-nya ya, saya belum tanya CS yang lain. Pentil naga. Let's go kita chat salah satu tokonya. Walaupun kita bisa menemukan banyak sekali toko yang menjual produk ini. Mereka secara terang-terangan memakai label Xiaomi. Bahkan ada yang sampai di ads loh. Gila. Dan secara terang-terangan cantumkan logo Xiaomi dalam postingan jualannya. Sudah berani banget nih bosku. Buat yang pengen mampir, ini ya tokonya. Link pembelian nanti akan kami cantumkan di dalam deskripsi. Tapi sekali lagi, jangan dibeli. Kenapa jangan dibeli? Nanti kita kasih infonya. Ini adalah bukti chat kita dengan toko tersebut. Toko tersebut mengkonfirmasi bahwa produknya tersedia, tidak ada garansi, menjamin tidak ada rusak, tetapi juga tidak ada garansi. Ya apa ini maksudnya? Kalian jualan barang apa ini sebenarnya? Tapi kok balasannya ya lucu banget. Berasa kayak memakai Google Translate. Tapi ya mungkin ini perasaanku aja ya. Sedikit kesimpulan nih, setahu saya nih, semua brand Xiaomi itu pasti memberikan garansi resmi. Ada yang salah dengan produk ini. Terlepas dari banyaknya kasus dalam hal garansinya Xiaomi, kita fokuskan aja ke pemalsuan SD card-nya. Tapi mohon maaf nih Om Kutang, saya bukan penyefong brand Xiaomi kok. Ini hanya bahas pemalsuan produk SD card-nya. Dengan modus memakai nama brand Xiaomi. Please saya jangan dihujat ya Om Kutang. Bang! Sengaja kita beli buat kita cari tahu infonya. Kita sudah berhasil check out dengan harga 80 ribuan. Gila, 80 ribuan untuk 1 TB. Swadis banget bosku. Apa kabar nih toko resmi yang menjual barang beneran? Waduh. Buat yang tolol bilang kita ketipu, kita memang sengaja beli buat memberikan edukasi buat kalian. Kalau kalian nggak percaya, nggak apa-apa. Kita nggak peduli. Yang penting kita memberikan edukasi buat kalian semua. Ayo aja gue mah. Oke, barang sudah datang ya. Ini adalah penampakan SD card-nya waktu datang. Polos banget ya kan? Modusnya mulai tercium nih guys. Tampilan Xiaomi-nya hanya terlihat jelas di dalam unit SD card-nya. Untuk packingnya tidak ada detail dari brand Xiaomi tersebut. Ayo, kok nggak ada labelnya ayo? Emang iya sekelas brand Xiaomi tidak punya budget buat bikin packingnya? Semiskin itukah mereka? Kita bandingkan dengan brand lainnya. Nggak perlu saya hujat gimana-gimana ya. Kalian bisa lihat sendiri perbandingannya.
adalah penampakannya. Kita zoom sedikit penampakannya. Nyaris tanpa cacat. Tapi apakah bisa berfungsi dengan baik? Lanjut, kita akan eksekusi dalemannya. Oke, gue lanjutin. Tes yang pertama, kalau dilihat dari komputer, kapasitas yang terbaca memang sesuai dengan klaim yang mereka berikan, yaitu sebesar 1 TB. SD card ini langsung dikenali oleh Windows tanpa perlu instalasi driver tambahan. Aduh, aku mulai percaya. Tapi dari kasus sebelum-sebelumnya jangan seneng dulu. Ini adalah awal dari indikasi penipuan mereka. Bisa jadi ini adalah trik yang sering dipakai penipu untuk membuat produk mereka terlihat benar. Padahal scam. Tes kedua kita akan lakukan tes baca tulis. Tidak terlalu banyak berharap untuk sekelas SD card, walaupun statusnya tertulis high speed performance. Tapi ini kenapa ya? Kok ada nolnya? Error kah ini? Tapi overall kecepatan baca tulis di bawah 20 MB per second tidak banyak yang bisa kita harapkan. Tapi ini ada errornya ya. Waspada, ada bahaya nih. Mulai kelihatan nih indikasinya. Kita akan lanjut ke tes ketiga. Lewat pengujian software ini tidak muncul hasil. Data seberapa baru SD card ini, data seberapa lama SD card ini pernah dipakai, tidak muncul sama sekali. Bahkan detail-detail lainnya tidak muncul. Semuanya kena hidden. Terlihat di layar ada 4 jenis storage yang menempel di PC aku. Terus storage ini di mana? Sekelas Xiaomi kah ini? Kita akan lanjut ke tes yang keempat. Kita akan pakai aplikasi sejuta umat, yaitu HD Sentinel. Kita bisa cek bahwa SD card ini tercantum 999 GB. 1 giganya mungkin jalan-jalan. Tetapi SD card ini tidak muncul performance dan health-nya. Kenapa? Sedangkan storage yang lain yang terpasang di PC aku semuanya muncul. Sebuah perbedaan ya antara barang benar sama barang tidak benar. Kenapa di hidden? Ayo. Langsung kita lanjut lakukan tes yang kelima. Lewat tes ini kita bisa cek nih seberapa banyak space yang bisa kita pakai dari 1 tera itu. Tes ini tidak bisa bohong. Langsung saja kita tes apa-apaan ini? 1 terabyte cuma bisa dipakai 31 GB. Berasa beli SD card 32 GB ya kan? Valid ya teman-teman, produk ini tidak bisa dipercaya. Tobatlah siapapun tokonya yang menjual ini, tobatlah kalian. Kita akan melakukan tes terakhir, tes yang keenam.
Kita akan lakukan tes pengujian. Apakah file ini bisa terpakai atau tidak. Kalau tadi kita cek bahwa storage-nya hanya bisa dipakai 30 gigaan, kita akan masukkan data dengan besaran yang lebih dari storage yang tadi kita cek. Jadi aku sudah masukin satu file 40 giga dan satu video 1 giga. Untuk video, ini batal launching, mampu memiliki dollars pertama kali di netizen. Itu merupakan salah satu biaya tersebut melonjak sekitar membuat developer kalian akan sangat kesusahan untuk bisa berjalan aman, lancar. Lalu satu file yang 40 giga akan coba kita ekstrak dan ini adalah hasilnya. Nah, korup kan? Kelihatan jelas ya bahwa produk ini tidak bisa dipakai. Jadi kalian berhati-hati. Sekali lagi berhati-hati. Ini bukan mematikan rezeki orang, tapi ini melindungi kalian yang mau beli barang ini. Hei, nikmat apa yang mau kalian dustakan? Tak usah bahas fitur keamanan atau firmware-nya. Sellernya jualan aja barangnya nggak jelas, tidak transparan. Kalian mau berharap apa dari after sales-nya? Wong dia aja jual barang terang-terangan, tidak ada garansi. Sempak kuda! Kita akan coba nih mampir ke tokonya. Tokonya ini belum seller loh, tapi hebatnya ada 10.000 penilaian. Luar biasa sih bosku. Untuk produk ini sudah terjual lebih dari 70 piece untuk satu toko aja. Padahal toko ini harusnya bagus loh jualannya. Sayang banget harus rusak gara-gara satu produk sampah ini. Sayang banget sih, sayang banget. Tapi entah ya, ini apakah memang sengaja komplotannya atau sepolos itu kak orang yang jualan. Kalau memang polos, kasihan banget nih. Yang jual nggak tahu kalau barangnya ini ternyata barang kayak gitu. Aduh. Wah, si Kue Tiong sirem. Jadi kalau ditarik kesimpulannya, satu TB merek Xiaomi ini jelas adalah palsu. Dari packingnya aja sudah nggak bermutu. Beberapa tes juga terlihat seberapa sampah barang ini. Dari 1 terabyte cuma bisa dipakai 30 gigaan. Kayak berasa beli SD card 32 giga. Untuk Shopee dan Xiaomi, jikalau memang Xiaomi tidak pernah launch produk SSD, segera kalian investigasi supaya nama kalian tidak semakin buruk. Ingat, ini bukan mau menjatuhkan nama Shopee atau Xiaomi. Ini adalah ulah oknum yang berusaha menjelekkan produk kalian. Tapi kalau memang benar-benar ada brand Xiaomi yang launch produk SD card ini, emang benar ya kualitas barang kalian seperti ini. Semoga kedua belah pihak bisa semakin lebih peduli. Secara nggak langsung kalian itu pihak yang dirugikan. Untuk sellernya no comment karena banyak banget seller yang menjual ini. Oh, After video ini selesai, aku akan coba report kasus ini kepada pihak Shopee dan Xiaomi. Nanti kita akan update nih tentang tanggapannya. Nanti kita akan update lagi di video berikutnya. mantap! Baiklah, sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bisa mencerahkan kalian. Video ini kami buat secara detail dan semua by data. Tetap waspada ya teman-teman. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman kalian ada yang butuh. Dan juga kalau kamu punya pengalaman serupa atau pertanyaan tentang produk ini, boleh banget share di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Suki and hasta la vista.